Gue liatin, siap, lu ngapain? Gue masuk, ciprat gitu kan, waktu masuk ke dalam, gitu enak, gitu. Ternyata sesuatu yang tadinya gue pikir akan menyelamatkan hidup anak ayam itu dan dia bisa berfungsi normal kembali, ternyata malah berubah struktur bagian dalam organ tubuhnya gitu. Mungkin dia bernafas dengan ginjal sekarang gitu kan. Siap segala macam. Dan akhirnya udah berapa lama kemudian si Tiki meninggal. Dari maskara gue luntur. Anyway, terus dan mungkin Tiki lagi ngeliat kita di atas sana gitu ya, di surga ayam gitu kan, lagi sukses. Dan teman-temannya ngeliatin kenapa pantat lo gede banget. dan itu akhirnya gue ceritakan ke dalam blog gue Kambing Jantan, dan gue pikir orang kalau ngebaca cerita itu gue pernah bermaksud menjadi nulis komedi di situ. Gue pikir orang melihat itu akan berkata, Radit lo baik banget, lo udah mencoba semampu lo untuk menyelamatkan anak kayak gitu. Radit lo keren banget, Radit jadilah bapak dari anakku apalah gitu. Terus gue pikir akan seperti itu. Ternyata yang terjadi adalah orang ngasih komentar, oh tipu banget sih, dan akhirnya gue pikir, oh ya mungkin gue bisa menceritakan hal kayak gini karena ini lazim terjadi di keluarga gue, gitu kan. Dan akhirnya gue ceritain jadi komedi, sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngebukuin blog gue itu untuk jadi buku Kambing Jantan. Ya waktu itu agak lucu juga sih. Gue datang ke penerbit gue, itu dari media. Gue bawa satu manuskrip gede gitu. Terus gue datang, waktu itu gambar depannya kalau ada yang bawa Kambing Jantan yang halaman 2 ada muka gue, badannya kambing gitu. Sampul manuskripnya itu gue taruh di depan editornya gitu kan. Saya menerbitkan buku ini mas. Apa ini mas? Ini Kambing Jantan. Di sini kan menerbitkan buku ternak. Itu kan muka gue badan kambing. Apa yang dia pikirkan gitu loh? Apa sukses mengawinkan manusia dengan kambing gitu kan? Kalau bulan purnama datang tuh berubah. Apa yang di kepala dia gitu kan? Gue pikir ini bukan buku ternak. Gue bilang ini blog. Blog itu apa? Dia bilang gitu, kita diary segala macam. Wah gitu kan dia. Ya udah, seru juga sih hari ini dia bilang gitu. By the way sebelumnya terima kasih, gue ada merasa spesial karena hari ini kita kedatangan adiknya Tora Sudiro. Arul lihat belakang bro. Nah itu adiknya Tora Sudiro yang pakai baju putih di situ. Itu kabarnya dia akan main film Naga Bonar lanjutan, Naga Bonar jadi kerbau. Gitu. Hai, salam bro. Manis ya, manis. Ya. Lanjut. Terus dan ternyata habis gue kasih ke Gagas Media, 3 hari kemudian gue ditelepon. Halo, ya kenapa mas? Ini Raditya. Kenapa mas? Mengenai naskah Kambing Jantan yang mas kasih ke kita. Kenapa mas? Kami tertarik untuk membukukan gitu. Sudah. Oh ya. Padahal udah sedikit ya. Terus dia bilang gini, tapi hanya ada satu hal lagi mas. Gimana? Mas harus ketemu sama senior editor kami, Mas Muhammad MK, kemarin baru datang kan? Mas Muhammad MK untuk menentukan naskah ini terbit beneran atau tidak. Oh iya, itu gitu kan. Ya udah. Akhirnya dia kasih jadwal hari Sabtu jam 1 di PS gitu. Dan gua deg-degan banget sepanjang menjelang hari Sabtu, gua nyoba baju gitu kan. Halo Radit gitu kan. Homo beneran. Gua ganti baju lagi yang lebih formal, paling santai. Halo Radit, terus nyokap gua lewat gitu. Kenapa nggak pakai baju pro mama gitu. Halo Radit segala macam gitu, apa kabar mas? Ya, dan gua kira kan orangnya serem. Oh ada yang lihat mas MK nggak kemarin kan serem banget ya orangnya. Jenggotan segala macam, gitu kan kayak gitu dan pas gue deg-degan banget, gue datang ke PS tuh ke kafenya, gue datang buat skrip Kambing Jantan gitu. Gitu, mana yang namanya Mas MK ya? Oh itu dia di pojok, dia ngeliat gue bawa manuskrip kali itu, saya bilang, Radit! Wah ternyata orangnya gitu deh. Radit segala macam dia datang gitu. Radit ya? Iya. Oh kelihatan mas dari ininya ya naskahnya. Iya. Duduk. Ini fashion advice ya buat orang-orang di sini ya. Jangan lakukan kesalahan yang sama yang Mas MK lakukan.
waktu itu dia memakai tank top, bukan tank top, you can see, dia memakai you can see, ya mungkin oke aja gitu ya, tapi waktu itu dia punya masalah dengan bulu ketek gitu ya, jadi bulu ketek itu merambat seperti jagung gitu kan ya. Jadi mungkin di waktu senggang dia bisa bicara sendiri, aku mau makan. Itu merambat seperti jagung itu, jadi mungkin kalau waktu itu kita ketemu di tengah lapang terus ada angin gitu ya, ketek seperti kipas itu akan terbawa angin. Tolong aku lagi, tolong. Gitu. Sama sini, duduk sini kata Mas MK gitu. Gue duduk. Dia panggil satu-satu, ada banyak penulis hari itu. Ada sekitar 4 penulis. Ya kamu Dila, dia bilang gitu. Ya Mas MK duduk. Si Dila itu duduk. Naskah kamu bagus. Oke deh, terbit. Gitu. Dia gebrak meja, nih gayanya Mas MK kalau terbitin naskah. Gebrak meja, terus dia bilang, tembus. Wah, juga nih. Baik kamu sini. Ada satu orang lagi duduk gitu. Iya Mas MK gitu kan. Dia bilang, ini kurang bagus naskahnya. Perlu revisi, nggak bisa tembus. Dia bilang gitu. Oh iya Mas MK. Dia kabur gitu. Sudah tekan banget. Gimana kalau gue nih? Prades! Gitu. Gue di sebelahmu bego. Ya Mas MK gitu. Sini loh. Kambing jantan nih. Gitu. Terus ya lucu. Dia gebrak meja, tembus. Dia bilang, makasih. Kena mata Mas MK, aku buta. Aku buta Mas. Akhirnya tembus. Akhirnya tembus segala macam dan apa namanya? Waktu itu gue sempat nunggu sekitar 7 bulan kali ya. 7 bulan akhirnya naskahnya terbit. Terus begitu gue dikasih tahu sama editor gue, Radit, kambing jantan udah dari toko buku. Ah yang bener Mas, dia udah ada. Gue langsung ada di Gramedia Pondok Indah Mall. Gue lari, gue jalan gitu, mana buku gue? Mana buku gue? Kok nggak ada? Gak ada di depan, gue lihat ke belakang, gak ada di belakang, jangan di buku terus. Gue lari-lari, gue nanya pramuniaganya, Mas ada kambing jantan, di sini gak ada kambing. Buku Mas, buku kambing jantan, terus dia ngecek di komputer gitu segala macam. Oh iya ada, gitu. Ternyata di bagian depan tapi masih kecil gitu, tumpukannya dikit. Terus gue ngeliat buku gue, ada nama gue di situ gitu kan. Terus yang kayak Sun Gokong mencari kitab suci terus ketemu Dewi Kwan Im gitu yang kayaknya ada lagu-laguan dari Nirwana gitu. Gitu. Dan wah gue yang benar-benar yang apa namanya bukunya di sini dan gue ngeliat gue gak percaya gitu kan. Dan waktu itu seharian gue di toko buku. Di toko buku kan sering di toko buku ada orang datang gitu kan ke rak kambing jantannya itu kan ke tumpukan kambing jantan, gue ngeliatin dia beli nggak ya dan ditaruh lagi sama dia, iya kecewa. Juga ke tempat rakumar ngeliatin dari jauh terus ada orang lagi dekat, gue fotoin gitu. dan saking banyak yang naruh dan nggak beli gitu ya, akhirnya gue memutuskan ini tidak bisa ditolerir lagi. Gue harus menyelamatkan diri gue sendiri. Jadi gue maju ke tumpukan itu, begitu ada orang baca, gue sosok ngambil. Bagus sekali ya buku ini. Lo kok nggak ada? Mas. Hal terakhir yang gue ingat tiba-tiba satpam di belakang begini. Terus dan habis itu ya udah akhirnya Tokyo dan segala macem dan akhirnya terbitlah buku kedua gue dan waktu itu gue sering mengeksploitasi Edgar gitu, memang kasihan ke orangnya, ke anak gitu, entah di mana dia sekarang gitu ya. Tapi akhirnya menguntungkan bagi kita, kemarin kita lagi krisis keuangan keluarga, akhirnya kita jual. Kita jual tukang beras gitu, tapi